Salam saudaraku sekalian, apa kabar? Senang bertemu kembali bersama saya, Carlonta Nainggolan, di channel Jalin Kasih ini. Saudaraku, jangan lupa subscribe, ketik lonceng notifikasi, dan beri komen. Karena melalui komen, ada banyak pelajaran yang bisa kita bagi bersama. Ya, episode kali ini kita akan belajar dari pekabaran malaikat kedua. Nah, sebagaimana biasa, sebelum kita memasuki, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang baik, Bapa yang maha segalanya yang kami sembah di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yeshua HaMasiah. Bapa, saat ini Tuhan kami memohon kehadirat-Mu. Biarlah Tuhan menyertai kami Bapa dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu ini boleh kami pahami dengan hikmat yang daripada-Mu ya Bapa. Terlebih ya Bapa, beri kami hikmat untuk menjadi pelaku firman-Mu yang peduli dan selalu mengingat nasihat-nasihat-Mu. Terima kasih ya Bapa, biarlah sepanjang hidup kami yang masih sisa, Tuhan juga menyertai kami. Di dalam nama Yesus Bapa, kami berdoa, kami yakin dan percaya Tuhan mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus Bapa, amin. Ya, mari kita lanjutkan pelajaran kita. Tapi sebelum kita memasuki pelajaran dari pekabaran malaikat kedua, saya ingin kita kilas balik dulu sebentar ke belakang tentang pekabaran malaikat yang pertama supaya kita lihat hubungannya. Ya, nah pekabaran malaikat yang pertama itu disampaikan oleh malaikat pertama, takutlah akan Tuhan, muliakanlah Dia, sembahlah Dia. Mengapa harus kita sembah? Karena penghakimannya sudah tiba. Nah, jadi pekabaran malaikat pertama itu adalah panggilan pertobatan buat siapa saja di seluruh bumi. Tidak ada kecuali. Dengan menerima pekabaran malaikat pertama, kita mempersiapkan diri kita supaya kita bisa tahan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Nah, kalau penghakiman itu sudah selesai, pintu kasihan akan ditutup. Jadi jangan sampai penghakiman itu selesai, karena nanti kita tidak punya kesempatan untuk bertobat. Sekaranglah waktunya. Ketika penghakiman itu selesai, ada satu lagi, Tuhan akan mencurahkan 7 cawan murkanya, 7 malapetakannya. Maka setelah itu Tuhan Yesus akan datang sesuai dengan waktu yang Bapa tentukan. Jadi sekarang pekabaran malaikat yang kedua ini adalah amaran atau peringatan supaya kita bisa melihat tanda-tanda penyesatan dari iblis sehingga kita tidak tergoda untuk menerima ajarannya yang sesat itu. Ya. Nah, sekarang kita akan mulai dan kita masuk ke ayat inti kita. Ayat inti kita tertulis seperti ini. Dan seorang malaikat yang lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsunya. Sebagaimana biasa, lambang-lambang nubuatan nanti juga akan ada ditampilkan. Sebelum saudaraku sekalian, Bapak Ibu, memasuki pelajaran kita ini atau sementara belajar pekabaran malaikat kedua, saya menganjurkan supaya kita bisa menonton ulang ya episode yang lalu tentang kedatangan manusia durhaka, sejarah masuknya hari Minggu ke dalam gereja, tanduk kecil, masa kegelapan, akhir masa kegelapan, dan Wahyu 13 mengenai binatang pertama dan binatang kedua. Nah, mengapa saya anjurkan demikian? Karena memang itu sangat membantu untuk memahami pelajaran kita di pekabaran malaikat yang kedua kali ini. Ketika pekabaran malaikat kedua diserukan juga dengan nyaring, kita harus ingat bahwa tidak berarti pekabaran malaikat pertama itu berhenti dikabarkan. Tidak. Jadi pekabaran malaikat itu sejak ada nanti sampai akhir itu akan tetap bergema, dan begitu juga dengan pekabaran malaikat yang kedua ini dan yang nanti juga akan disusul oleh pekabaran malaikat yang ketiga. Nah,
menerima pekabaran malaikat pertama begitu penting supaya kita bisa memaknai dan mengerti apa yang disampaikan oleh pekabaran malaikat kedua. Kalau kita tidak menerima pekabaran malaikat pertama, akan sulit bagi kita untuk mengerti amaran peringatan yang disampaikan oleh pekabaran malaikat kedua. Nah, mari kita mulai. Tadi ayat inti kita bilang sudah rubuh Babel, kota besar itu. Kata Babel pertama sekali kita temukan di dalam Kejadian 11 ketika Nimrod, cicit Nuh dari Ham, membangun menara Babel. Nah, jadi waktu itu dia membangun menara Babel dengan satu kesepakatan, karena dia waktu itu adalah raja. Dia sepakat dengan rakyatnya, marilah kita bangun satu kota yang sampai ke langit supaya kita tidak tercerai-berai. Padahal ketika mereka keluar dari bahtera, Tuhan sudah berfirman kepada Nuh, ya, bertambah banyaklah, beranak cuculah, penuhilah bumi. Jadi Nimrod ingin memberontak, tidak mau dia memenuhi bumi. Itulah pemberontakan Nimrod. Nah, jadi karena mereka sudah memberontak, Tuhan mengacaukan bahasa mereka sehingga mereka tidak bisa berkomunikasi untuk menyelesaikan menara Babel itu. Ya. Karena Tuhan sudah mengacaukan, maka mereka pun tercerai-berai ke seluruh dunia. Nah, oleh karena itu Babel secara umum diartikan sebagai kekacauan. Mengapa kekacauan itu terjadi? Karena memberontak terhadap perintah Tuhan. Memberontak terhadap firman Tuhan. Nah, saya menemukan satu hal yang unik ya ketika membaca tentang Babel ini. Ternyata Babel, kota Babel pada zaman Nimrod itu terletak pada tanah yang sama dengan kota Babel pada zaman Nebukadnezar, yaitu di Sinear. Ayatnya ada di sini, boleh dibaca dan boleh dicari lebih lengkapnya. Jadi tampaknya Lucifer, iblis itu sejak semula telah merencanakan Babel atau Babylon sebagai pusat kerajaan invisible-nya. Apa itu invisible? Yang tidak kelihatan. Jadi kerajaan setan ini di mana-mana ada, tidak kelihatan kecuali dari perilaku manusia, ya. Dan iblis akan terus berusaha mengendalikan pikiran manusia ini agar memberontak kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya, apakah arti Babel dalam kitab Wahyu sama dengan Babel dalam Perjanjian Lama? Jawabannya secara prinsip ya. Karena Babel itu artinya adalah pelanggaran terhadap perintah Tuhan atau hukum Tuhan. Namun kata Babel dalam kitab Wahyu itu digunakan secara figuratif, secara simbolik yang menegaskan bahwa telah terjadi kemurtatan, apostasi di Babel, kota besar itu. Nah, jika Babel digunakan sebagai simbol kemurtatan, sebagai simbol meninggalkan kebenaran firman Tuhan, bukankah itu artinya bahwa Babel itu pernah menerima dan mengetahui kebenaran firman Tuhan itu? Jawabannya iya. Mari kita belajar dari perjalanan sejarah bangsa Israel, umat pilihan Tuhan yang kemudian juga murtad. Tuhan memilih Israel sebagai bangsa pilihannya, tapi Israel mengingkari perjanjiannya dengan Tuhan itu di Gunung Sinai dengan menyembah Baal, ya, dengan menyembah ilah lain. Nah, jadi ketika orang yang mengaku umat Tuhan, tapi dia juga menyembah ilah lain, maka sifat penyembahan ini Tuhan sebut dengan berbuat cabul. Nah, jadi kita akan belajar nanti mengapa ini perlu, supaya kita mengerti juga nanti Babel di akhir zaman, ya. Nah, tadi saya katakan kita kembali kepada perjalanan bangsa Israel. Ketika Tuhan memilih Yakub menjadi bapa dari 12 suku Israel, menjadi umat kepunyaan Tuhan,
Janji yang pernah Tuhan sampaikan kepada Abraham, dia sampaikan lagi kepada Yakub. Apa itu janjinya? Olehmu dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan beroleh berkat. Nanti ayat-ayatnya boleh dibaca karena saya sediakan di sini. Apa berkat itu? Itulah janji keselamatan yang Tuhan juga sudah janjikan kepada Adam dan Hawa di Taman Eden. Kejadian 3 ayat 15. Nah, kita tahu bahwa bangsa ini kemudian menjadi budak di Mesir. Nah, ketika Tuhan membawa Israel keluar dari Mesir, dalam kasih setianya Tuhan mengingatkan kembali janji yang pernah dia sampaikan kepada Abraham dan Yakub. Bagaimana cara Tuhan mengingatkannya? Tuhan mengikat perjanjian kepada bangsa Israel di Bukit Sinai, seperti saya katakan tadi. Nah, sebelum melakukan pengikatan perjanjian itu, Tuhan memberitahukannya dulu kepada bangsa itu. Tuhan tidak bertindak sepihak, tapi Tuhan memberitahukannya melalui Musa, dan Musa berbicara kepada bangsa Israel. Nanti ayatnya boleh dibaca. Apakah isi perjanjian itu? Mari kita baca Keluaran 19 ayat 5 sampai 6 dan juga nanti ayat 8 ya. Jadi Tuhan berfirman, "Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku," kata Tuhan, "dan berpegang kepada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi." Ayat 6, "Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus." Ya. Perjanjian Israel dengan Tuhan diingatkan kembali oleh Petrus di dalam tulisannya 1 Petrus 2 ayat 9 bahwa umat Tuhan adalah imamat yang rajani. Nah, jadi janji itu juga berlaku bagi kita Israel yang sekarang. Pertanyaannya, apakah bangsa Israel menyetujui ikatan perjanjian itu? Ya. Nah, kita baca Keluaran 19 ayat 8-nya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama. Jadi tadi Musa sampaikan, inilah pesan Tuhan. Sekarang seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama. Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawaban bangsa itu kepada Tuhan. Ya, ayatnya ada di sini. Atas kesepakatan itu, karena Israel sudah menjawab segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan, maka dibuatlah upacara pengikatan perjanjian itu antara Israel dengan Tuhan sendiri. Nanti boleh dibaca Keluaran 24 ayatnya ada tertulis di sini ya. Pertanyaannya, apakah isi perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel di Bukit Sinai itu? Jawabnya adalah 10 hukum atau 10 perintah Tuhan. 10 perintah Tuhan ini Tuhan tulis sendiri dengan tangannya. Ya, ayat-ayatnya ada tertulis di sini bahwa itu ditulis sendiri oleh Tuhan. Nah, mari kita renungkan perjanjian yang disampaikan tadi, ya. Jika kamu bersungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku. Nah, artinya perjanjian itu ada syarat. Harus sungguh-sungguh dan harus berpegang pada perjanjian itu. Kita ambil contoh. Apa perjanjian yang pertama? Tuhan berfirman, jangan ada ilah lain di hadapanku. Nah, artinya jangan dilanggar. Peganglah teguh perjanjian itu. Nah, poin yang kedua, Tuhan bilang kamu akan menjadi harta kesayanganku. Bukankah yang menjadi harta kesayangan Tuhan itu adalah umat tebusannya? Tentu iya. Nah, poin yang ketiga, tadi Tuhan bilang engkau akan menjadi kerajaan imam. Sekarang kita tanya lagi, bukankah yang menjadi kerajaan imamnya itu juga adalah umat pilihannya yang menang dalam perjalanan kehidupannya di dunia ini? Yang keempat, Tuhan juga bilang kamu akan menjadi imam dan bangsa yang kudus. Siapa itu bangsa yang kudus? Yang kudus atau siapa itu orang-orang yang kudus? Yang kudus adalah setiap jiwa
yang nanti akan dijemput oleh Tuhan pada kedatangannya kedua kali sebagai pengantin wanitanya. Nah, jadi sebenarnya perjanjian Israel dengan Tuhan di Gunung Sinai itu adalah perjanjian pengikatan pengantin laki-laki, yaitu Yesus sendiri, dengan pengantin perempuannya, itu jemaatnya. Ya, nah itulah sebabnya berkali-kali Tuhan menyebut Israel itu sebagai istrinya. Mari kita baca Hosea 2 ayat 18 sampai 19. Ada banyak ayat-ayatnya dan sudah saya sajikan di sini, boleh dibaca. Hosea 2 ayat 18 sampai 19. Tuhan berfirman, "Aku akan menjadikan engkau istriku," kata Tuhan kepada bangsa Israel, "untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam kebenaran dan keadilan, dalam kasih setia dan kasih sayang." Wow. Jadi itulah yang Tuhan akan lakukan kepada kita. Dia akan membenarkan kita, mengasihi kita, setia dan penuh kasih sayang. Ayat 19. "Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan." Nah, ayat yang boleh dibaca yang lain ada di sini. Silahkan dibaca supaya kita belajar dan waktu kita tidak cukup juga terlalu banyak ya. Sebelum mengikat perjanjian dengan bangsa Israel, bangsa itu tadi sudah menjawab, ya kan? Sudah kita baca, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Nah, karena bangsa itu sudah berkata seperti itu, maka sebelum Tuhan memberikan 10 firman itu, Tuhan menampakkan dirinya dalam rupa guru dan sangkakala di Bukit Sinai. Boleh nanti dibaca Keluaran 19 ayat 17 sampai 20. Nah, setelah Tuhan menyampaikan perjanjian itu, apakah Israel berpegang pada perjanjian itu? Tidak, ternyata tidak. Musa hanya 40 hari di atas gunung itu. Untuk apa? Menerima 10 hukum, kemudian menerima petunjuk membangun bait suci dengan segala atributnya, termasuk tabut perjanjian. Ya, itulah yang akan diterima Musa di sana. Hanya 40 hari. Ironisnya, sebelum Musa turun, bangsa itu telah membuat lembu tuangan untuk disembah dan berkata seperti ini. Ini luar biasa ya, kemurtatan Israel ini. Bangsa itu berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari Mesir." Bukankah ini sesuatu yang sulit untuk dipercaya? Bangsa ini baru saja keluar dari Mesir. Mereka melihat bagaimana Tuhan dengan kuasa dan keajaiban dan mujizatnya menuntun bangsa itu keluar dari sana, menyeberangi Laut Tiber. Tiang api pada malam, tiang awan pada siang hari. Belum 40 hari mereka sudah berkata, "Hai Israel, patung lembu inilah," katanya, yang sudah membawa mereka keluar dari Mesir. Ya. Nah, Israel melanggar perintah pertama, jangan ada padamu ilah lain. Ya. Padahal Tuhan sudah memilih Israel dengan berkata, "Engkau adalah istriku." Nah, jadi ketika umat pilihannya ini menyembah Baal, disitulah Tuhan berkata, Israel telah berbuat cabul, jinah rohani. Nah, perbuatan mereka itu sungguh menyakitkan hati Tuhan. Tuhan begitu berduka dan di dalam cemburunya Tuhan itu murka. Bahwa Tuhan itu pencemburu, baca nanti Keluaran 24 sampai 5 ya. Nah, karena duka hati dan cemburunya, Tuhan ingin memusnahkan Israel. Ayatnya ada. Namun Musa berhasil melunakkan hati Tuhan sehingga tidak jadi dibinasakannya. Silahkan dibaca ya. Nah, ini saya ambil sebagai kilas balik ya, sebagai pelajaran bagi kita sejarah percabulan bangsa Israel yang Tuhan sebut sebagai istriku itu kiranya membuka wawasan kita memahami mengapa di dalam pekabaran malaikat kedua kata cabul, percabulan, pelacur besar itu
berulang kali muncul di dalam Pekabaran malaikat kedua dan ayat-ayat pada bab yang lain. Boleh kita kilas balik ya. Tadi ketika Tuhan berkata, olehmu dan keturunanmu semua bangsa akan diberkati. Sebenarnya Tuhan ketika memilih Abraham, Tuhan berencana membuat satu misi bahwa keturunan Abraham inilah yang menjadi mitra Tuhan untuk menyampaikan Injil keselamatan itu ke seluruh dunia. Nah, itulah sebabnya dia katakan, olehmu sebuah bangsa akan beroleh berkat. Nah, tapi apa yang terjadi? Sejak Tuhan membawa umatnya keluar dari Mesir, kisah pemberontakan dan kemurtatan Israel tidak pernah berhenti. Dan itu bisa kita baca dalam sepanjang kisah Israel di Alkitab. Ya. Bahkan ketika Tuhan Yesus datang, lahir di dunia ini, ditolak oleh kepunyaannya sendiri. Ya. Bahkan mereka menyalibkan Sang Mesias yang sudah 1000 tahun lebih mereka tunggu-tunggu. Mengapa mereka sampai menyalibkannya? Karena mereka tidak mengenal Yesus Sang Mesias itu. Bagaimana kita bisa mengenal firman Tuhan? Bagaimana kita paham firman Tuhan? Hosea sudah ingatkan. Jangan tolak pengetahuan itu. Jadi kita belajar ini untuk mengenal Tuhan dengan segala kebesarannya, dengan kasih setianya yang tidak pernah bisa dipikirkan oleh manusia. Betapa dalam kasih itu. Ya. Nah, karena pemberontakannya, Tuhan menyebut Israel ini sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Boleh dibaca ayatnya. Tapi meskipun bangsa ini tegar tengkuk, dalam kasih setia Tuhan yang begitu besar, Tuhan sebagai pengantin laki-laki senantiasa memberi kesempatan kepada pengantin perempuannya untuk bertobat. Kalau itu diberikan kepada Israel, umat pilihannya yang dulu, janji itu juga diberikan kepada kita sebagai Israel rohani. Tuhan memberikan kesempatan kita untuk bertobat melalui pekabaran 3 malaikat. Tadi sudah saya katakan, pekabaran malaikat pertama itu adalah panggilan pertobatan, ya. Nah, supaya dengan pekabaran malaikat kedua kita bisa waspada. Sebagai bangsa Israel rohani, marilah kita minta tuntunan Roh Kudus. Karena kalau kita minta, Tuhan sudah berjanji Dia akan beri. Sehingga kita diberi hikmat dan kekuatan untuk menuruti segala firman Tuhan tanpa melanggarnya. Nah, jadi dari uraian di atas kita bisa kesimpulkan ya, apa itu Babel? Intinya adalah pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Nah, detailnya ada di sini, breaking down-nya. Nah, sekarang mari kita cari tahu, siapakah Babel, kota besar itu? Ya, jadi tadi sudah kita tahu apa itu Babel, adalah pemberontakan terhadap hukum Tuhan. Sekarang siapakah Babel, kota besar itu? Perlu saya sampaikan, dan kita juga sudah tahu sebenarnya ya, bahwa kerajaan Babel masa Nimrod dan kerajaan Babel masanya Nebukadnezar secara fisik itu sudah punah. Boleh dibaca di kitab Kejadian dan Yesaya. Namun roh Babel, roh pemberontakan yang berasal dari Lucifer itu tidak pernah padam, tidak pernah punah. Iblis akan terus berbuat jahat dan dia akan terus menyesatkan manusia siapa saja yang mau dia sesatkan sampai saatnya nanti dia akan dimusnahkan oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu yang akan kita pelajari pada episode kali ini adalah kemurtatan Babel, kota besar itu, Babel akhir zaman. Kemurtatan Babel ini tergambar dari kemurtatan Israel, sehingga kita bisa melihat apa yang Raja Salomo bilang, tidak ada yang baru di bawah matahari, ya. Pelajaran kemurtatan dulu itu terulang kembali. Pertanyaan, siapakah Babel, kota besar itu, sangat menarik. Mengapa? Karena Tuhan ada bernubuat di dalam Wahyu 18 ayat 4. Tuhan bilang begini, pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya. Come out of her my people. Nah, kenapa Tuhan menyuruh
umatnya keluar dari Babel. Nah, ada apa di Babel? Itu pertanyaannya. Nanti kita cari tahu ya. Nah, lagi pula kita hanya bisa keluar dari Babel kalau kita tahu siapa Babel itu. Kalau enggak kan kita nggak bisa keluar dari dalamnya. Nah, indahnya siapa Babel dan ada apa di Babel, Alkitab akan menjelaskan kepada kita. Karena Alkitab harus menjelaskan dirinya sendiri. Nah, kisah pemberontakan Babel akhir zaman sebenarnya dapat kita lihat mulai dari kegenapan nubuatan Tuhan tentang masa kegelapan 1260 hari. Mulai 538 Masehi sampai 1798 Masehi. Ayatnya lengkap ada di sini, ya. Dan masa kegelapan itu siapa pelakunya? Kepausan. Sampai kemudian kepausan runtuh untuk sementara pada tahun 1798. Nah, meski sudah jatuh pada 1798, karena itu memang sifatnya sementara, kepausan atau binatang itu bangkit kembali yang secara ofisial diakui pada perjanjian Lateran atau Lateran Treaty 11 Februari tahun 1929 ya. Nah, apa isi perjanjian Lateran? Italia mengakui Vatikan sebagai negara yang merdeka di bawah kedaulatan tahta suci. Nah, jadi di sini terlihat kan Paus sebagai pemimpin negara Vatikan dan dia juga pemimpin agama sehingga disebut di bawah kedaulatan tahta suci. Nah, sejak perjanjian Lateran, kepausan bangkit dan membangun kembali kuasanya, kuasa politik dan kuasa agama atau pengaruh agamanya, ya. Nah, sejak perjanjian Lateran, kebangkitan kepausan itu dinarasikan dalam kitab Wahyu begini. Luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Semua dunia heran lalu mengikut dia. Wahyu 13 ayat 3. Nah, jadi sejak berdirinya kepausanlah yang berhasil digunakan oleh iblis untuk mewujudkan impian kosongnya, yaitu menyamai yang maha tinggi. Untuk mencapai misi ini, iblis memberikan kekuasaannya yang besar kepada binatang itu, kepada kepausan, yaitu binatang pertama di dalam Wahyu 13 yang sudah kita pelajari ayat 1-8, dan binatang pertama ini akan dibantu oleh binatang kedua yaitu Amerika, Wahyu 13 ayat 11-18. Nah, hierarki pendelegasian wewenang itu boleh dilihat dalam gambar yang ada di slide kita. Nah, karena pemberontakan dan dosa-dosa Babel, kota besar itu semakin bertimbun-timbun dan menyebabkan kemerosotan kerohanian yang luar biasa, kemudian Tuhan menyebut binatang itu dengan Babel, kota besar. Nah, jadi yang disebut Babel, kota besar itu yang tertulis di dalam Wahyu 14 ayat 8, 16 dan 17 dan bahkan 18 sebenarnya adalah transformasi dari binatang yang keluar dari laut di kitab Daniel, kemudian bertransformasi menjadi tanduk kecil, kemudian bertransformasi menjadi binatang pertama di Wahyu 13 dan di kitab Wahyu disebut dengan Babel, kota besar itu. Jadi ini hanya penamaan yang berbeda, ya. Sejarah penyesatan Babel itu yang menunjukkan juga karakter dan moralnya disetarakan dengan nama-nama yang dia sandang. Nah, bagaimana Tuhan menggambarkan kemurtatan Babel, kota besar itu kepada Yohanes Pewahyu? Mari kita pelajari selanjutnya. Pertama, sebelum kita lanjutkan, kita perlu tahu bahwa Babel, kota besar itu mempunyai banyak nama, diberi berbagai julukan, dan setiap julukan ini menggambarkan karakter Babel itu sendiri.
Nah, siapa saja nama yang diberikan kepada Babel, kota besar itu? Yang pertama, dia disebut dengan kota besar atau great city, ayatnya ada. Dia disebut dengan pelacur besar. Yang kedua, nama yang kedua. Nama yang ketiga bagi Babel, kota besar itu adalah ibu wanita-wanita pelacur. Ayatnya di mana ada tertulis, Babel, kota besar itu disebut dengan perempuan. Dan kenapa perempuan? Karena perempuan adalah lambang gereja di dalam nubuatan. Yang kelima, dia disebut Babel besar. Nah, jadi kelima nama ini digunakan secara bergantian. Jadi ketika yang mana yang muncul itu adalah merujuk kepada satu binatang yang sama, yang kemudian binatang ini menjadi gereja murtad. Nah, jadi Babel, kota besar itu adalah gereja murtad. Benarkah? Iya. Ya. Mari kita masuk ke ayat inti. Wahyu 14 ayat 8. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Tadi ini sudah kita baca sebagai ayat inti. Nah, dalam Alkitab, anggur identik dengan ajaran atau pendidikan. Boleh dibaca Yohanes 15 ayat 1-3 ya. Nah, anggur atau ajaran Yesus itu memerdekakan manusia dari dosa dan memberi hidup kekal. Tapi anggur Babylon atau anggur Babel adalah ajaran dari setan yang membinasakan dan mematikan. Mengapa itu mematikan? Karena ajaran Babel, ajaran gereja murtad itu sudah sangat jauh meninggalkan kemurnian firman Tuhan. Gereja murtad itu telah berkompromi hampir tanpa batas dengan ajaran dan sistem penyembahan berhala. Ya. Disebut anggur memabukkan ajaran Babel itu karena ajaran itu berhasil menjauhkan hati, jiwa, dan pikiran manusia dari Sang Penciptanya. Tidak ada satu pun kebenaran dari ajaran iblis. Karena sejak semula iblis adalah pembunuh dan dia adalah bapa segala dusta. Boleh dibaca nanti ayat Yohanes 8 ayat 44. Apa maksudnya nafsu hawa cabulnya? Nafsu dapat kita artikan sebagai keinginan yang besar atau ambisi. Jadi nafsu itu mendorong orang untuk melakukan itu atau bisa memicu semangat justru, ya. Nah, gereja murtad ini tidak hanya menyebarkan ajaran sesat atau anggur Babelnya, tapi dia juga memiliki nafsu atau ambisi untuk menggiring manusia itu berfokus kepada pemenuhan kebutuhan daging, bukan rohani. Ya, apa saja kebutuhan daging? Tentu saudaraku sekalian, Bapak Ibu bisa mendefinisikannya. Nah, untuk menggiring manusia ini fokus pada kebutuhan pemenuhan daging, Babel menawarkan dan menanamkan satu konsep mutakhir yang saya beri dengan kata-kata masa depan bahagia. Jadi konsep masa depan bahagia manusia di dunia ini ditawarkan oleh Babel menurut versinya tentunya. Ya, apa itu? Dia bilang, kamu tidak perlu punya apa-apa, tapi kamu akan bahagia. You own nothing, but you are happy. Nah, itulah sekarang yang sedang ditawarkan. Nah, apa itu konsep you own nothing, but you are happy? Sebenarnya semua itu tertera dalam 17 poin Sustainable Development Goals atau SDG. Pekabaran sudah rubuh Babel adalah peringatan penting bagi umat Tuhan agar umatnya ini waspada terhadap anggur Babel dan nafsu Babel tadi. Begitu pentingnya pekabaran malaikat kedua ini, sehingga dikabarkan ulang dengan lebih detail oleh malaikat yang lain di Wahyu 18, dan itu boleh kita baca dari ayat 1 sampai 5. Mari kita mulai baca. Wahyu 18 ayat 1. Kemudian daripada itu aku melihat malaikat lain turun dari sorga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Ayat 2.
Dan ia berseru, malaikat lain ini berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh najis dan tempat bersembunyi segala burung-burung najis yang dibenci. Ya, apa itu roh najis dan burung najis? Ya, mari kita baca Yesaya 13 ayat 21. Tetapi yang akan berbaring di sana, di Babel, ialah binatang gurun, dan rumah-rumah mereka akan penuh dengan burung-burung hantu dan burung-burung unta akan diam di sana, dan jin-jin akan melompat-lompat. Nah, perhatikan, Babel bukan saja telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya, ya, yaitu ajaran berhalanya, tapi ia juga telah menjadi tempat kediaman roh-roh najis dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Apa artinya? Ya, jadi artinya Babel ini sudah menjadi kediaman setan, kediaman para guru-guru palsu dengan doktrinnya yang menyesatkan. Jadi kalau disebut tadi itu burung-burung palsu, yang disebut nama-nama burung ini adalah binatang yang diharamkan Tuhan. Tapi dalam konteks ini kita tidak berbicara tentang makanan, tetapi adalah roh yang najis. Nah, dan jin-jin itu akan melompat-lompat di sana katanya. Jin itu adalah roh yang najis, ya. Jadi pekabaran malaikat kedua sudah rubuh Babel itu, rubuhnya itu adalah rubuh secara spiritual, bukan kekuasaannya yang rubuh atau kotanya yang rubuh, bukan. Karena kalau kita perhatikan, dengan bangkitnya kembali kepausan atau Babel kota besar itu, kekuasaannya semakin besar, tidak semakin kecil, karena tujuan dia adalah membangun kuasa politiknya dan memberikan pengaruh yang besar terhadap bangsa-bangsa di dunia, dia sebagai pemimpin agama. Nah, disebut juga sudah rubuh Babel kota besar. Kita tahu kalau kita sudah belajar bahwa itu adalah kepausan. Kepausan itu kan ada di Vatikan, kotanya sangat kecil. Tapi kenapa disebut kota besar? Karena pengikutnya paling besar. Karena yang berhasil dia sesatkan itu jumlahnya sangat besar. Jadi ini bukan arti dalam literal kota besar itu, bukan. Tapi besar kuasanya, besar pengaruhnya, besar pula pengikutnya. Tapi bukan di satu tempat, tersebar di seluruh dunia. Ayat 3, mari kita lanjutkan. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan ini penting, raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Saya lanjut dulu, Wahyu 17 ayat 2. Dengan raja-raja di bumi, ingat yang tadi sudah disebut raja-raja di bumi ya, ia telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Wahyu 17 ayat 18. Dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Nah, ketika Babel membangun kuasanya, dia bisa memerintah raja-raja. Mari kita perhatikan Wahyu 18 ayat 3, 17 ayat 2 dan 17 ayat 18 itu tadi. Nah, kalau kita selidik, ada 4 kelompok yang disebut di sana berbuat cabul. Ya, siapa saja itu? Semua bangsa yang telah menerima ajaran Babel. Para pemimpin agama berarti. Karena tidak ada orang memerlukan ajaran kalau tidak ada maksudnya. Jadi yang disesatkan oleh Babel ini adalah yang tadinya sudah mengenal Tuhan, ya. Jadi pemimpin-pemimpin agama dan para pemimpin agama ini mabuk oleh anggur hawa nafsunya. Ya. Siapa yang kedua? Raja-raja di bumi. Raja-raja di bumi itu dilambangkan dengan beast and horn, binatang dan tanduk, ya. Nah,
dari program yang disiapkan oleh Paus membangun kuasanya itu, dia telah mempengaruhi raja-raja di bumi, ya. Dan pedagang-pedagang di bumi, siapa itu pedagang-pedagang di bumi? Itulah para globalis yang juga menerima ajaran Babel itu. Atau setidak-tidaknya setuju dengan ajaran Babel atau konsep Babel. Nah, para globalis yang menerima konsep Babel, you own nothing but you are happy, mengendalikan ekonomi dunia melalui satu lembaga ekonomi dunia yang disebut dengan World Economic Forum. Yang keempat adalah rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Siapa ini? Ya, kaum awam. Ya, kaum awam. Jadi keempat kelompok ini mencakupi semua lapisan penghuni bumi. Semuanya ini mulai dari pemimpin gereja, raja-raja, kemudian para globalis, kemudian kaum awam. Ini semuanya adalah target penyebaran ajaran sesat Babel. Nah, sekarang ini di hadapan kita, tolong saudaraku sekalian, kita perhatikan peristiwa akhir zaman, ya. Konsep masa depan bahagia Babel ini sudah diterima di seluruh dunia karena itu disampaikan melalui PBB. Jadi PBB ini juga menjadi tangan daripada binatang itu. Sekarang proses untuk mencapai Sustainable Development Goals itu sedang berjalan. Bertahap tapi pasti. Babel telah berhasil membangun pengaruh dominannya sejak kebangkitannya dari Lateran Treaty. Dengan kuasa politik dan agamanya, Babel akan mampu memerintah raja-raja di bumi untuk bekerja demi kepentingan pemenuhan ambisi Babel. Dan harus kita tahu, ketika Babel punya pengaruh dominan dan dapat memanfaatkan kekuasaan dan pengaruhnya terhadap raja-raja dan pemimpin negara di bumi, saat itulah kita dapat lihat kegenapan nubuatan yang kita baca di Wahyu 18 dan 17 tadi. Yang secara singkat tadi disebut raja-raja di bumi, pedagang-pedagang di bumi, penghuni bumi telah berbuat cabul dengan dia dan telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Dan perempuan kota besar itu memerintah atas raja-raja di bumi. Nah, ini kegenapannya ketika Paus nanti bisa memanfaatkan kuasanya untuk memerintah raja-raja dan pemimpin negara di bumi. Nah, sekarang nubuatan ini sedang digenapi secara bertahap dan sejak 2015 kegenapan ini terasa sangat cepat, masif, dan komprehensif. Nah, kalau boleh saya menghimbau, mari kita perhatikan misi Paus ketika dia melakukan roadshow ke banyak negara. Apa yang dia kerjakan? Coba kita cari tahu masing-masing. Sama-sama kita cari tahu, ya. Tapi saya boleh katakan, setiap kunjungan Paus ke negara lain, dia membangun pengaruh dan kuasa politiknya dengan mengusung program tatanan dunia baru yang kita kenal juga dengan sebutan New World Order. Nah, jadi dalam misinya itu, dia sekaligus berusaha mempersiapkan segala atribut pendukung untuk mewujudkan New World Order ini dan segala sarana yang diperlukan untuk itu. Jangan lupa bahwa Paus akan tetap memiliki pengaruh atau kuasa agama yang besar. Selain karena jumlah pengikutnya besar, yang disesatkannya juga sudah banyak. Mengapa bisa banyak? Karena mayoritas penghuni bumi tidak mampu melihat ajaran sesat yang tersembunyi di balik program kepausan. Jika kuasa politik dan kuasa agama kepausan ini penuh, maka sejarah masa kegelapan yang pernah kita pelajari pada masa lalu itu akan berulang kembali pada zaman kita. Nah, artinya apa? Bahwa umat Tuhan yang berpegang pada kemurnian Injil akan dianiaya kembali seperti zaman masa kegelapan dulu. Tapi sebagai umat Tuhan yang setia, jangan mundur kita. Karena jika
aniaya masa kegelapan berulang kembali, berarti kedatangan Kristus yang sang penebus kita itu sudah sangat dekat. Nah, apa itu New World Order, apa itu SDGs, apa itu World Economic Forum, nanti akan kita pelajari di bagian episode kedua, pekabaran malaikat kedua ini ya. Kita lanjutkan dulu ke ayat 4. Tadi kita sebut diulang kembali di Wahyu 18 ayat 1 sampai 5. Sekarang kita masuk ke ayat 4-nya. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, "Pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya. Come out of her my people. Supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya." Jadi artinya di Babel yang sudah merosot moralnya ini, di Babel yang menjadi kota besar tempat para pelacur ini, masih ada di sana umat Tuhan yang setia. Meskipun tempat itu sudah tempat gereja murtad, masih ada umat. Itulah sebabnya Tuhan memanggil umatnya itu keluar dari Babel. Ya, Wahyu 18 ayat 5. Sebab, nah dia, ini mengapa Tuhan panggil keluar? Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit. Dan Tuhan telah mengingatkan segala kejahatannya. Sekarang belum sampai ke langit, tapi bertimbun, terus bertimbun, bertambah banyak. Belum sampai ke langit saat kita ini. Nah, mengapa Tuhan memerintahkan umatnya keluar dari Babel? Tadi sudah disebut. Sebab dosa-dosanya, dosa Babel itu telah bertimbun-timbun sampai ke langit. Apa itu dosa? Kita baca nanti 1 Yohanes 3 ayat 4. Alasan yang kedua, karena Babel sudah rubuh secara spiritual. Jadi siapa yang masih memiliki nilai keagamaan, spiritual yang bagus, yang masih memegang kemurnian Injil itu, itulah yang Tuhan panggil keluar dari Babel, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Yang kedua, supaya kamu tidak jatuh ke dalam dosa percabulannya. Dan yang ketiga, supaya kamu jangan turut ditimpa oleh malapetakanya. Inilah bukti kasih Tuhan kepada umatnya yang setia. Selanjutnya, mari kita baca Wahyu 17 ayat 1. Lalu datanglah seorang dari 7 malaikat yang membawa 7 cawan itu dan berkata, ini kita mau kenal siapa Babel ya, bukan mau bicara penghukuman. Mari ke sini. Aku akan tunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Jadi saya hanya mau tunjukkan Babel itu disebut pelacur besar dan ia duduk di tempat yang banyak airnya. Kita masuk Wahyu 17 ayat 15. Semua air yang telah kau lihat itu, tadi kan disebut duduk di tempat yang banyak airnya. Semua air yang kau lihat itu, di mana wanita pelacur itu duduk, adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Oke, jadi ini sudah kita pelajari di masa kegelapan. Rakyat banyak itu adalah pengikut gereja Roma Katolik. Itu banyak, tapi tidak semua sesat di sana. Ya, sistem kepemimpinannya yang korup. Ya. Wahyu 17 ayat 5. Dan pada dahinya, dahi Babel itu, kota besar itu, tertulis suatu nama, suatu rahasia. Nah, ini rahasia. Nama itu adalah Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Nah, kalau kita melanggar perintah Tuhan, tentulah itu suatu kekejian. Jadi saya pikir kekejian ini nggak perlu diterjemahkan dengan aneh, ya. Tapi mengapa ini istilah pelacur di sini di Babel bukan hanya pelacur kerohanian saja, bukan hanya pelacur karena menyembah berhala, bukan. Di Babel itu pelacuran literal juga terjadi dan isunya itu banyak beritanya, ya. Bagaimana pelacuran ada di tempat-tempat mereka, pedofilia ada di sana dan segala macam. Mengapa gereja murtad dengan sistem kepausannya itu disebut pelacur besar? Dan disebut juga ibu dari wanita-wanita pelacur. Nah,
Untuk menjawab ini, kita dapat lihat dari dua perspektif. Yang pertama, sejarah. Gereja Roma Katolik adalah gereja yang pertama ada di dunia. Itu harus kita akui. Nah, setelah reformasi, banyak pengikut dari gereja ini keluar. Dan semua yang keluar ini disebut dengan nama Protestan. Apapun denominasinya, tapi itu semua Protestan. Pentakosta, Advent, Harismatik, semua itu disebut dengan nama Protestan. Nah, perspektif yang kedua dari doktrinnya. Ya, banyak gereja Protestan dari segala denominasi, dari segala bangsa, telah mengabaikan prinsip sola scriptura yang mereka pegang pada awal reformasi. Jadi generasi kemudian setelah Martin Luther melupakan ini. Sola scriptura, sola fide, sola gratia. Ya. Nah, itu yang seharusnya dipegang. Bagaimana kita tahu bahwa terjadi kemerosotan itu? Bagaimana kita tahu bahwa Protestan sudah melupakan konsep awal mereka ini? Nah, itu bisa kita lihat dari bagaimana gereja-gereja Protestan ini kemudian mengikuti ajaran gereja induk atau Mother Church, antara lain dengan memelihara hari Sabat. Kita sudah belajar pekabaran malaikat pertama bagian kedua. Sabat itu punya hari apa? Kemudian banyak juga gereja yang mengikut membuat patung dan menyembah, ya, ajaran kebakaan jiwa. Kemudian ajaran peringatan terhadap orang-orang mati. Kita sudah belajar orang mati itu nggak tahu apa-apa. Dan kalaupun kita berdoa kepadanya tidak ada gunanya. Karena begitu dia mati, segala perbuatannya telah mengikuti dia. Tidak ada lagi arti apa yang kita buat untuk orang mati. Itu Alkitab yang menulis. Ya. Gereja Protestan yang menerima ajaran Babel ini, menerima ajaran gereja induk, Mother Church, inilah yang menjadi putri dari ibu wanita pelacur tadi. Inilah putrinya. Dan ketika putri-putrinya ini menerima ajaran Babel, dan memang sudah menerima ajaran Babel, mereka ini di dalam Wahyu, nanti pelajaran kita yang lain disebut dengan, boleh kita sebut dengan Protestan murtad. Ya. Nah, sekarang kita sampai kepada kesimpulan. Yang pertama, pemberontakan atau kemurtadan Israel, umat pilihan Tuhan itu, yang Tuhan ambil menjadi istrinya adalah gambaran kemurtatan Babel akhir zaman. Hanya saja di akhir zaman, kemurtatan itu dosa-dosanya semakin banyak, semakin merosot. Yang kedua, anggur Babel adalah istilah untuk ajaran sesat Babel yang dengan ambisi dan hawa nafsunya diajarkannya, disebarkannya kepada seluruh penghuni bumi, termasuk kepada gereja Protestan. Nah, gereja induk atau Mother Church yang disebut juga dengan ibu wanita-wanita pelacur telah berhasil memurtadkan hampir semua gereja Protestan. Jadi, putri dari Mother Church, ibu wanita pelacur itu adalah gereja yang kita sebut dengan Protestan murtad. Meski Mother Church, ibu gereja itu dan para putrinya secara umum sudah murtad, namun masih ada di Babel, kota besar itu, umat Tuhan yang setia. Itulah yang Tuhan panggil keluar dari Babel. Yang kelima, perempuan atau pelacur besar itu, kota Babel besar itu, juga telah berbuat cabul dengan para raja-raja dan para pemimpin negara. Dan dengan percabulannya itu, ia membangun kuasa politik dan pengaruh agamanya, sehingga Babel besar itu berkuasa memerintah raja-raja di bumi dan pemimpin negara di bumi. Dengan kuasanya yang boleh memerintah raja-raja di bumi itu, maka Babel akan dapat memanfaatkan kuasa raja-raja ini, memanfaatkan kuasa pemimpin-pemimpin negara ini untuk merealisasikan ambisi yang dia sudah letakkan dasarnya melalui atau dengan mengusung tatanan dunia baru, New World Order.
Dan sarana yang dia pakai untuk itu adalah Sustainable Development Goals. Dan semua ini dia lakukan dalam kemurtatannya ingin menyamai yang maha tinggi. Nah, demikianlah pelajaran kita untuk kali ini. Dan apa saja sebenarnya perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Babel kota besar itu masih akan kita pelajari nanti di episode yang kedua. Ayat referensi sebagai biasa ada tersedia untuk boleh kita baca. Nah, sebagai penutup, mari kita tutup dengan doa. Tuhan Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih meski kami orang berdosa, Tuhan menunjukkan dan mengajarkan kepada kami Tuhan. Betapa Tuhan peduli dengan keselamatan kami. Tuhan memanggil kami dalam kehidupan kami. Tuhan mengamarkan kami Tuhan bagaimana kami harus waspada. Terima kasih ya Bapa. Semuanya itu Tuhan berikan di dalam nama Juru Selamat kami, Yeshua HaMashiach. Terima kasih Tuhan. Sempurnakanlah doa kami ini Bapa. Sertailah kami sepanjang sisa hidup kami yang sudah akan singkat ini. Apalagi kami tahu Tuhan bahwa ujian besar ada di hadapan kami. Biarlah Tuhan menuntun kami senantiasa. Dalam nama Yesus Bapa sekali lagi, kami yakin percaya Tuhan mendengar dan menjawab doa kami. Amin.